Kebakaran menghanguskan 5 kontrakan di Kampung 1 Tarakan Tengah, Kalimantan Utara. Peristiwa ini membuat panik warga sekitar, lantaran khawatir api merembet ke bangunan lainnya. Saat kejadian, beberapa penghuni rumah sedang berada di luar rumah, sehingga si jago merah leluasa melalap bangunan beserta isinya. Pemilik kontrakan mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 12 siang. Saya nggak lihat jam juga, itu mungkin tadi jam 12. Soalnya kan saya bilang saya berangkat jam 12. Itu pun nggak saya tahu, sudah kasihan dia dibakar juga. Saya sudah juga. Karena saya tahu itu pas di situ rumah saya. Meski tak ada korban jiwa, namun 5 kepala keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggal. Pemicu kebakaran pun masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Sementara kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pagi tadi di Bandara Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Presiden beserta rombongan langsung menuju salah satu lokasi terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Agam. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo juga turut didampingi Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Sekretaris Militer Presiden Maijen TNI Rudi Saladin, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain melihat lokasi banjir bandang, Presiden bersama rombongan juga melihat kondisi pengungsi di Agam, Sumatera Barat. Presiden Jokowi meminta penanganan korban banjir dipercepat, baik dari perbaikan rumah rusak hingga pemberian bantuannya. Rumah rusak akibat peristiwa banjir bandang dan lahar dingin Sumatera Barat, termasuk 159 diantaranya rusak berat. Presiden Joko Widodo pun menegaskan pemerintah siap membantu proses relokasi. Jokowi meminta Pemda Sumbar untuk segera menyiapkan lahan agar Kementerian PUPR bisa memulai tahapan relokasi, khususnya bagi warga yang bermukim di jalur lahar Gunung Marapi. Ya, saya lihat penanganan bencana di Agam maupun di Tanah Datar ini sudah baik dimulai dari evakuasi korban, kemudian juga penanganan pengungsi. Tadi saya tanya pengungsi yang ada di sini, kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan-jembatan darurat, semuanya sudah dilakukan dan masih ada 1-2 yang masih dalam proses. Ini kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal. Kemudian juga untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah, baik yang berat, yang sedang maupun yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya, sehingga segera nanti ada penetapan lokasi. Kalau sudah, pemerintah pusat, Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai, karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap. Untuk relokasi sendiri ada berapa Pak? Jadi berapa warga yang atau berapa kakak yang akan direlokasi rencananya? Dari 159 itu ada 100-an. Tadi yang rusak berat, yang rumahnya rusak berat, yang memang di jalur yang berbahaya, tidak mungkin kita biarkan, mereka penduduk kita biarkan untuk membangun di tempat itu lagi, sangat berbahaya, sehingga harus direlokasi. Dari 159 ada 100-an yang sudah setuju untuk relokasi, sisanya masih dalam proses. Kalau ada rantai apa penanganannya, bukan cuma tampak juga. Ya, poin-poin tadi mengenai evakuasi, mengenai yang belum ketemu, korban yang belum ketemu agar diupayakan,
Kemudian juga masalah logistik harian untuk para pengungsi saya lihat juga masih baik dan logistiknya juga masih 3 minggu ke depan juga masih cukup. Saya kira seperti itu yang saya cek. Pak, ada pesan Pak untuk warga yang terdampak Pak? Ada pesan Pak untuk warga yang terdampak Pak? Ya tadi sudah saya sampaikan, yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan juga dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati. Pak, bagaimana soal Presiden Iran Pak yang baru saja Untuk urusan lahar dingin, betul, ini memang setelah dihitung oleh Kementerian PU dibutuhkan sabodam 56. Yang ada sekarang baru 2. Sehingga diperlukan tambahan lagi yang banyak. Dan saya perintahkan tahun ini harus dimulai. Terutama di tempat-tempat yang sangat penting, ada 6, segera harus dimulai. Tadi saya sudah perintahkan. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri memperluas pencarian korban hilang akibat banjir lahar dingin Gunung Merapi, Sumatera Barat. Dalam pencarian korban hilang, tim SAR membagi ke dalam beberapa tim. Satu tim akan difokuskan melakukan pencarian di daerah padang gantiang tanah datar dengan menyusuri aliran sungai hingga Kabupaten Sijungjung. Sementara itu, satu tim juga dikerahkan untuk menyisir wilayah Parambahan. Setidaknya 121 personil tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari korban hilang akibat banjir lahar dingin. Selain menggunakan alat berat, tim SAR juga mengerahkan anjing pelacak untuk memaksimalkan pencarian para korban. Korban yang di Lembah Anai ini banyak warga tanah datar. Dan pencarian temuan terakhir itu sampai ke Muara Anai, Batang Anai. Itu sudah sampai mau ke laut. Tentunya itu masih dalam pencarian oleh tim gabungan. Tim SAR harus bekerja ekstra keras dalam proses pencarian karena beratnya medan. Selain itu, perubahan cuaca dan material lumpur menyebabkan alat berat tak bisa digunakan untuk evakuasi material. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi posko pengungsian korban banjir lahar dingin Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Risma memastikan ketersediaan makanan untuk para pengungsi. Risma juga membantu petugas tagana menyiapkan makanan dengan ikut memasak gulai ayam. Kepada petugas dan pengungsi, Risma meminta untuk selalu waspada, termasuk saat malam hari, sebab masih ada potensi banjir lahar dingin susulan. Makanan untuk mereka. Jadi kalau di sini sekitar 1.000, mereka masak 1.500, masih bisa kok, sepanjang bahannya bisa, kita bisa penuhi. Yang paling penting adalah kita sudah mulai menyiapkan dan sosialisasi karena ada beberapa tempat yang memang itu aliran lahar. Jadi karena itu masyarakat harus sangat waspada, terutama saat malam hari, saat terlelap, terutama untuk yang lansia. Bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat ini menelan 61 korban jiwa, sementara 11 korban lainnya hilang. Adapun status tanggap darurat tanah longsor dan banjir bandang berlangsung selama 14 hari hingga 25 Mei 2024. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Adapun peraturan UKT baru hanya berlaku bagi mahasiswa baru dan tergolong mampu.
Pernyataan ini disampaikan Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja di Komisi 10 DPR RI Selasa siang. Nadiem berkomitmen akan mengevaluasi kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri yang tidak wajar. Menurutnya, peraturan UKT baru berlaku bagi mahasiswa baru dan tidak berlaku untuk mahasiswa lama. Nadiem menambahkan prinsip dasar UKT adalah keadilan dan inklusivitas, yakni mahasiswa mampu membayar lebih banyak, sementara mahasiswa tidak mampu membayar lebih murah. Dan hanya mahasiswa yang mampu membayar yang ditempatkan di kelompok UKT menengah dan tinggi sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi peraturan Kemdikbud ini menegaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di sosial media dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali. Ini hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas, terutama perguruan tinggi negeri, untuk memastikan Kemendikbud punya peran yang sangat kuat untuk memastikan kalaupun ada kenaikan harga, bahkan untuk tingkat atau tingkat ekonomi yang lebih tinggi, bahwa peningkatan itu. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Kenaikan uang kuliah tunggal di sejumlah perguruan tinggi negeri memicu gelombang unjuk rasa. Mahasiswa menolak kenaikan UKT yang dinilai fantastis, bahkan hingga 5 kali lipat dan tanpa informasi yang memadai. UKT adalah biaya yang dibayarkan mahasiswa di suatu PTN di tiap semesternya. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Mahasiswa adu mulut dan saling dorong dengan petugas keamanan kampus saat memaksa masuk ke gedung rektorat. Akibatnya sejumlah kaca di gedung rektorat pecah. Setelah saling dorong, mahasiswa menerobos masuk gedung. Namun saat itu Rektor Unsud sedang berada di luar kota. Para mahasiswa memprotes kenaikan UKT yang terlalu tinggi. UKT tahun 2024 bahkan naik 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak kampus beralasan kenaikan UKT didasarkan pada berbagai pertimbangan. Salah satu biaya UKT yang belum pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 2012. Ratusan mahasiswa ITB menggeruduk gedung Rektor ITB di Jalan Sulanjaya, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini sebagai penolakan mahasiswa terhadap skema pinjaman online untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai semakin mahal. Sebelumnya, ITB bekerja sama dengan ratusan jasa pinjaman online, Dana Cita, untuk pembayaran UKT. Pembayaran UKT dengan pinjol dilakukan dengan rentang waktu 12 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan.
207 perkara dibacakan, putusan dismisalnya, sementara 90 perkara lolos ke tahap pembuktian. 9 hakim Mahkamah Konstitusi hadir dalam sidang dismisal sengketa perselisihan hasil pemilu legislatif yang digelar selama 2 hari pada Selasa hingga Rabu esok. Putusan dismisal merupakan proses penelitian terhadap gugatan di mana putusan ini menentukan perkara yang akan diteruskan maupun tidak oleh MK. Total sebanyak 207 perkara dibacakan dengan rincian 155 perkara dibacakan hari ini dan 52 perkara dibacakan Rabu besok. Sementara 90 perkara lolos ke tahap pembuktian yang akan disidangkan pada 27 Mei hingga 4 Juni 2024 mendatang. Termohon mengenai kedudukan hukum pemohon, 2 menolak eksepsi termohon. Dari sidang ini nanti kita bisa tahu mana perkara yang harus berhenti sampai di sini dan mana perkara yang akan dilanjutkan dalam tahapan pembuktian di 27 Mei mendatang. Bakal calon wali kota Palembang dari Partai Golkar Muhammad Hidayat mendatangi kantor DPD Partai Perindo Kota Palembang. Selain mengembalikan berkas pendaftaran sebagai calon wali kota Palembang, kedatangan Ketua DPD Partai Golkar Kota Palembang ini sekaligus meminta dukungan dari Partai Perindo untuk maju di Pilkada serentak 2024. Memang sudah berkomunikasi intens dari minggu lalu bahwa saya ingin membangun komunikasi yang memang sangat luar biasa hari ini. Hadiran saya di hari ini memang untuk mengajak kawan-kawan di Perindo Kota Palembang untuk bersama-sama kita membangun Kota Palembang yang lebih baik. Karena alhamdulillah Partai Golkar yang pertama kali mengambil formulir pendaftaran di Partai Perindo, dan insya Allah setelah pembicaraan kita tadi, insya Allah visi dan misi kita ada kesamaan, mudah-mudahan apa yang diharapkan dan ditujukan dapat tercapai nanti. Partai Perindo akan terus menerima pendaftaran calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Harapannya agar dapat membangun daerah lebih baik lagi untuk menuju Indonesia sejahtera. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Communications Ambassador PM World Water Forum Ms. Chiang Laura Piro, National Leader. Artis, penyanyi, dan aktivis sosial Cinta Laura ditunjuk sebagai Duta Komunikasi World Water Forum ke-10 yang digelar di Nusa Dua, Bali. Ia menyuarakan kepeduliannya pada pentingnya kebutuhan akses air bersih serta kesadaran akan iklim dan krisis air di Indonesia. But in general, for the youth, I think it is so important for us to seek out organizations that are currently trying to mitigate the issue and see how we can contribute through any form of social activism or through financial donations, or just use your platform, speak up on the issue and make people aware as to why this will impact not only their future, but their present lives. So I hope that in the near future, we'll see a sense of concern rise amongst the youth so that they can take action and make changes that we see will better our future. Indonesia ingin menekankan peran penting air dalam kehidupan semua makhluk hidup. World Water Forum ke-10 diharapkan menjadi momentum untuk kepentingan air, mengingat berbagai tantangan air global seperti kelangkaan, pencemaran, dan bencana alam akibat perubahan iklim. Dunia internasional punya ekspektasi besar pasca pandemi COVID-19 tadi untuk bisa kemudian ada kesepakatan, ada kolaborasi, ada kerja bersama. Untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan peradaban ini. Di antaranya apa? Tadi, memastikan semua orang sejahtera hidupnya. Tujuan dari apapun juga, mau pemerintah apapun juga untuk mensejahterakan rakyatnya. Makanya kemudian kita pilih tadi, air untuk kesejahteraan bersama. Pemerintah Indonesia berharap melalui World Water Forum dapat tercapai kesepakatan lanjutan terkait Global Water Fund yang diyakini sebagai langkah solusi mengatasi hambatan fiskal terkait proyek air. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Dua lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. La ilaha illallah. Barang bukti. Sudah selesai 1 tahun, Bapak bisa ambil. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Di lokasi inilah Vina dan Rizky atau Eki dihabisi kawanan geng motor pada Agustus 2016 lalu. Kebon yang berada di gang sempit Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon menjadi saksi kebengisan kawanan geng motor saat mengambil nyawa dari kedua sejoli tersebut. Bahkan di tempat ini korban Vina diruda paksa secara bergantian oleh para pelaku sebelum membuang jasadnya di flyover Talun seolah-olah kecelakaan. Di lokasi ini pula, kepolisian Polres Cirebon Kota menangkap ke-8 pelaku. Namun kejanggalan demi kejanggalan terkuak. Salah satunya yaitu proses penangkapan ke-8 pelaku yang terbilang berlangsung sangat cepat. Hal ini diungkapkan oleh saksi mata yang menyaksikan langsung kejanggalan proses penangkapan di sekitar lokasi. Pas waktu itu kejadiannya itu pas waktu penangkapannya di sini. Pas saya lagi ada jualan sore di sini masih belum tutup. Dikira saya ada anak-anak ditangkepin tuh, kirain tuh mau dibawa kemana gitu, nggak tahu soalnya cepat gitu gerakannya itu, nggak ditanyain siapa-siapanya tuh, tangkepin aja kan gitu. Oh berarti main tangkap langsung bawa? Iya kan dipakai mobil. Oh berarti nggak ada interogasi di lapangan? Nggak ada, sebelumnya kan tangkap dulu. Mungkin diinterogasinya mungkin di sana, nggak tahu ya. Sementara itu, saat ini petugas kepolisian masih mencari ketiga DPO yang masih berkeliaran. Bahkan tim dari Mabes Polri harus turun tangan untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Adanya kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki disangkal oleh kakak Vina, Marliana. Keluarga Vina mengaku kaget setelah ramai pemberitaan kejanggalan hingga salah tangkap terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurutnya tak masuk akal jika terjadi kejanggalan hingga salah tangkap pelaku, karena bukti yang ada cukup lengkap. Kaget pasti. Kagetnya gimana, Mbak? Kagetnya Nggak nyangka atau bagaimana? nyangka ya, bukti sudah ada tapi mereka mengelak. Kagetnya di situ sih. Termasuk yang informasi salah tangkap itu. Iya. Bukti apa sih, Mbak, yang merasa menurut Mbak kuat tuh, Mbak? Otopsi. Iya, Tapi kan mereka juga menyangkal bahwa tidak ada penusukan, Mbak. Itu gimana tanggapannya? kalau itu kan mereka bilangnya hanya di korban yang laki-laki. Kalau korban yang perempuan itu kan terdapat benda tajam itu. Oh, ada. Sebelumnya terdapat berbagai kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang diungkapkan kuasa hukum terpidana. Bahkan kuasa hukum terpidana meyakini penangkapan terhadap 8 tersangka adalah salah tangkap.
Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Publik dihebohkan dengan mencuatnya kasus pembunuhan Vina, seorang gadis asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang diduga menjadi korban kebrutalan geng motor Moonraker. Kasus ini muncul ke publik dan menjadi buah bibir setelah tayangnya film dokumenter yang mengangkat peristiwa pembunuhan tersebut. Viralnya kembali kasus pembunuhan yang mengakhiri nyawa dua remaja, Vina dan kekasihnya Eki, membuat sejumlah fakta baru bermunculan. Polisi mengungkap ada 11 tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Namun nyatanya setelah 8 tahun berlalu, hanya 8 pelaku yang berhasil ditangkap. Kini polisi kembali mengungkapkan pihaknya masih terus mengejar 3 pelaku yang masih buron. Perihal perkembangan kasus Vina, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto enggan memberikan keterangan. Ia menyampaikan kasus tersebut telah dilimpahkan dan kini ditangani Polda Jawa Barat. Di Polda yang menangani Polda. Jadi nggak bisa untuk update. Jadi langsung di Polda. Langsung Polda. Oh, artinya nggak bisa ada keterangan dari sini barangkali? Yang menangani Polda. Update nanti dari Humas Polda. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak itu anaknya Mbak. Kasus pembunuhan Vina dan Eki memasuki babak baru. Penggalan fakta perlahan mulai terkuak seiring berjalannya waktu dan derasnya sorotan publik. Diawali oleh informasi yang didapatkan dari rekaman yang diduga suara Vina yang viral di media sosial. Teman Vina bernama Linda mengaku pernah dirasuki arwah Vina. Saat kesurupan itu, Vina pun menceritakan bahwa ia dibunuh oleh 12 orang, yang 2 diantaranya kabur ke Jakarta. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Menurut pakar metafisika, keterangan dari sahabat Vina yang diduga kesurupan bisa dijadikan pintu masuk untuk mengungkap puzzle teka-teki pembunuhan Vina. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Gudang sepeda terbakar, ratusan sepeda hangus. Antrian solar mengular ke bahu jalan. Mahasiswa Teknik Elektro UMP kembangkan energi terbarukan. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini, Kamis 23 Mei 2024. Saya Romi Afiansa, inilah iNews Sumsel, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebuah gudang sepeda hangus terbakar, akibatnya ratusan sepeda habis dilalap api. Kebakaran ini juga membuat panik warga dan personil TNI. Pasalnya kebakaran terjadi tepat di belakang Koramil 40608 Lubuk Linggau. Warga histeris saat melihat api semakin membesar.
Warga dan aparat TNI membantu petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api di Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau, Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 11 siang. Kebakaran ini juga membuat panik warga dan personil TNI, pasalnya kebakaran terjadi tepat di belakang Koramil 40608, namun kebakaran tidak meluas. 8 unit mobil pemadam dan 1 water cannon dari kepolisian dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas kewalahan memadamkan di saat angin bertiup kencang dan api semakin membesar. Ratusan sepeda yang siap dijual ludes terbakar, hingga kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Kalau asalnya itu tidak tahu. Soalnya posisikan lagi masa di dapur. Terjuan api dari pucuk. Sudah turun baik panggil toko kan, cepet ada api di belakang. Seperti itu kita. Kalau asalnya kita pasti tidak tahu dari mana. Di dalam ini berupa gudang apa sih untuk menyimpan barang? Simpan barang sepeda yang lah jadi, Sepeda lah jadi. yang di situ kan, stel, itu simpan di sini. Semua barangnya sepeda lah jadi. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah dam truk pengangkut tanah hilang kendali hingga menabrak pos lantas yang berada di trotoar lampu merah di kawasan Kertapati, Palembang. Simpang flyover Ramasan. Beginilah suasana evakuasi dam truk pengangkut tanah yang menabrak pos lantas di Jalan Nilakandi, Kecamatan Kertapati, Palembang. Dam truk bernomor polisi B9750OY bermuatan tanah ini hilang kendali ketika hendak berbelok ke Jalan Tanjakan menuju Desa Begayut. Beratnya muatan tanah membuat dam truk akhirnya tak mampu menaiki tanjakan sehingga mundur dan menabrak pos lalu lintas tersebut. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa maupun luka, hanya saja pos polisi hancur rata dengan tanah. Yang membawa tanah dari arah KM2 Indralaya menuju Simpang tadi belok ke kanan mengarah ke komunitas Begayut. Karena hilang keseimbangan pas dia menanjak, mobilnya mundur tidak bisa kembali, langsung menabrak pos. Apakah ada korbannya, Nit? Sementara kerusakan pos. Kini sopir telah diamankan petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh unit Laka Lantas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, antrian panjang di sejumlah SPBU di Batu Raja mengganggu aktivitas pengendara. Antrian panjang ini merupakan pengendara yang hendak mengisi BBM bersubsidi jenis solar. Aktivitas antrian panjang di beberapa SPBU di Batu Raja, Ogan Komering Ulu dikeluhkan pengendara. Pasalnya antrian yang memakan bahu jalan sangat mengganggu pengendara. Ratusan kendaraan ini mengantri untuk mendapatkan BBM subsidi jenis solar. Kondisi ini sudah terjadi beberapa bulan belakangan ini. Pengendara rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan solar. Belum diketahui pasti penyebab sulitnya mendapatkan solar, namun kondisi tersebut dikeluhkan sopir karena harus mengantri sejak pagi hari. Menurut warga, kondisi ini sudah terjadi hampir 2 bulan terakhir. Meskipun setiap hari BBM jenis solar tersedia, namun hanya selang beberapa jam sudah habis. Hari pagi aku dapat giliran. Oh, ini sudah berapa lama Pak ini Pak? Kurang lebih udah 2 bulan ini Pak. Tapi kelihatannya truk semua ini Pak ya? Kebanyakan truk. Kayaknya udah ini Pak. Ada mainnya di sini Pak. Oh gitu ya Pak, udah dulu. Karena udah lama, dari pagi aja belum dapat antrian ini Pak, truk semua itu. Susah dari kami jadi rakyat ini Pak. Seluruh SPBU sini Pak ya? Rata Pak, hampir seluruh Pak. Anehnya menurut masyarakat, di saat SPBU terjadi antrian panjang, para pedagang BBM eceran di Kabupaten Oku juga meningkat. Sebagian masyarakat yang tak kebagian BBM terpaksa mengisi di eceran dengan harga yang lebih tinggi dan takaran yang tak sesuai. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi pimpinan KCP BNI divonis 2 tahun penjara.
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Oh, selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan, Si rekap KPU bermasalah. Jadi aku nggak ngapa-ngapain. menyuarakan keadilan, Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Banget. laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Oh, selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Menyoroti kecurangan, Si rekap KPU bermasalah. Jadi aku nggak ngapa-ngapain. menyuarakan keadilan, Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Banget. laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Pemirsa, terbukti korupsi penyaluran dana kredit usaha rakyat tahun 2021-2022 merugikan negara 1,6 miliar. Mantan pimpinan KCP BNI Muara II Oku Selatan divonis majelis hakim 2 tahun penjara. Priatisma dan saksi Ditya Okta
Edwin Herius, pimpinan KCP BNI Muara II, Ogan Komering Ulu Selatan, terdakwa kasus korupsi penyaluran dana kredit usaha rakyat atau KUR tahun 2021-22, duduk di kursi pesakitan mendengarkan pembacaan nota vonis putusan hakim Tipikor Pengadilan Kelas 1A Palembang Selasa sore. Ketua Majelis Hakim Krisyanto Sianipar membeberkan terdakwa Edwin Herius bersama tersangka almarhum Edward Hadi sebagai kolektor agen telah menyalahgunakan dana KUR BNI KCP Muara II. Modusnya sebanyak 161 nasabah dalam dana KUR tidak sepenuhnya diberikan ke debitur. Nasabah tidak menerima utuh, bahkan ada nasabah tak menerima sama sekali. Saat jatuh tempo tahun 2023, banyak nasabah belum melunasi gagal panen hingga mengakibatkan kerugian negara 1,6 miliar. Selain itu, terdakwa tak memverifikasi calon nasabah, tak meninjau langsung usaha penerima dana KUR, serta tak memberikan buku tabungan nasabah dana KUR. Berdasarkan fakta hukum itu, Majelis Hakim Persidangan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Edwin pidana penjara selama 2 tahun penjara dan pidana denda 100 juta rupiah, subsidi 2 bulan penjara. Kami tadi sudah pikir-pikir, kami akan pelajari itu. Kami masih mempunyai waktu dalam 3 hari untuk menentukan sikap apakah kami akan melakukan upaya hukum. Tuntutan kembali dalam tuntutan kita kemarin yaitu ada di pasal 2 Undang-Undang Tipikor, tuntutannya 5 tahun pidana penjara. Dari Palembang, Guntur Ainus melaporkan. KPU di Kabupaten Oku Timur resmi melakukan peluncuran pilkada serentak pada hari Senin 20 Mei 2024 kemarin. Peluncuran pilkada serentak yang digelar oleh KPU Kabupaten Oku Timur ini merupakan yang kedua di Provinsi Sumatera Selatan. Benar-benar buka buku itu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur terus gencar melakukan persiapan guna menyambut pilkada mendatang. Jika sebelumnya KPU Kabupaten Oku Timur telah melakukan penyeleksian anggota PPK atau Panitia Penyelenggara Kecamatan, kali ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur menggelar peluncuran pilkada serentak tahun 2024 di halaman kantor KPU Oku Timur. Dalam acara peluncuran pilkada serentak ini nampak dihadiri langsung oleh beberapa pihak stakeholder terkait. Ketua KPU Oku Timur Denis Firmansyah mengungkapkan peluncuran pilkada serentak merupakan salah satu tahapan pilkada serentak 2024. Di mana secara nasional peluncuran pilkada gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati telah berlangsung di Yogyakarta April 2024 kemarin. Launching tahapan pilkada Kabupaten Oku Timur yang kedua di Sumatera Selatan, dan ini memang kita siapkan untuk pilkada Oku Timur di bulan November tanggal 27. Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, tahapan pilkada yang kami jalani ini relatif lancar ya, dan tidak ada kendala ya, yang cukup berarti. Dari Oku Timur, Diat Miko, Francisco Ainus melaporkan. Pemirsa, DPW Perindo Sumatera Selatan menerima kedatangan tim bakal calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Herman Deru berharap Perindo bergabung menambah kekuatan partai yang mengusungnya. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sumsel menyambut kedatangan tim sukses bakal calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Alferenzi Pagar Besi, di kantor DPW Perindo Sumatera Selatan di Jalan R. Sukamto Selasa kemarin. Tim sukses mengambil formulir dari Partai Perindo yang telah membuka penjaringan para kandidat untuk diusung pada pemilihan Gubernur Sumatera Selatan mendatang. Herman Deru sangat mengharapkan Perindo bergabung memberikan dukungan penuh kepada dirinya agar terpilih menjadi orang nomor 1 kembali di Sumatera Selatan. Mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon gubernur Sumatera Selatan di DPW Partai Perindo Sumatera Selatan, karena terinformasi dan dapat informasi kita bahwa Partai Perindo membuka penjaringan. Karena itu Pak Herman Deru sangat menghargai Partai Perindo yang sudah membuka pendaftaran dan sebagai warga negara yang ingin. Formulir yang telah dikembalikan para kandidat akan diserahkan ke DPP Partai Perindo yang akan menentukan bakal calon gubernur Sumsel yang diusung. Kita menerima kedatangan tim dari Pak Herman Deru untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon
gubernur di Partai Perindo. Kita memang masih masanya buka pendaftaran. Kedatangan calon gubernur ini kita tidak seperti yang lain mengambil formulir, mengantar formulir. Kita cukup datang, mengajukan permohonan, dan permohonan ini semoga akan kita sampaikan kepada DPP. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Mahasiswa Teknik Elektro UMP kembangkan energi terbarukan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi margin of error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar Transporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir. Longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkeret tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Tadi makan dari mana? Tidak. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi margin of error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar Transporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir. Longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkeret tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan.
balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan Tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Pemirsa, sebanyak 1.100 pesilat muda di wilayah Sumatera Selatan antusias mengikuti kejuaraan pencak silat Sumatera Championship di Aula The Premium Hotel Palembang. Sebagai cabur asli Indonesia, pembinaan terus dilakukan, termasuk melalui kejuaraan ini. Berbagai cabang yang banyak menorehkan prestasi pencak silat terus dikembangkan dengan mencari atlet sejak usia dini, termasuk di Sumatera Selatan. Kejuaraan pencak silat Sumatera Championship salah satunya dan Palembang sebagai tuan rumah. IFSI Sumsel mempertandingkan kategori tanding seni tunggal, baku IFSI dan seni solo kreatif. Kejuaraan ini mewadahi kelompok umur SD, SMP, SMA, dan dewasa. Peserta yang berjumlah ribuan berasal dari Sumatera Selatan, Sumbar, Jambi, Lampung. Pesilat muda Atia Raihana mengatakan antusias mengikuti kejuaraan ini dengan persiapan matang. Ia berharap dapat meraih medali emas. Senang. Pengen jadi juara lagi. Bisa ya prestasi lebih ini lagi. Tanding di kelas C. Ya. Mas. Ya. Sementara itu, Pendekar Rakyat Warga Kehormatan PSHT Herman Deru mengapresiasi kejuaraan yang dilakukan IFSI Sumsel demi mencari pesilat berprestasi yang nantinya mengharumkan nama bangsa. Penyelenggaraan ini bukan hanya kita bertarget piala atau hadiah, tapi bagaimana membangun anak-anak ini satu berjiwa sportif dan yang kedua mental berkompetisi. Jadi kecerdasan, kekuatan, kesehatan itu kalau tidak memiliki jiwa kompetisi yang berani berkompetisi itu akan menjadi sia-sia juga, utamanya untuk membangun masa depan. Ajang ini juga dipergunakan untuk pemanasan menjelang PON Aceh dan Sumut 2024 yang berlangsung 8 September mendatang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Tim mahasiswa program studi teknik elektro Universitas Muhammadiyah Palembang berhasil menerapkan teknologi model turbin pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pencapaian ini diharapkan mampu mencari sumber alternatif energi lainnya. Hasil temuan inovasi ini diterapkan di SD Negeri 14 Dusun Rantau Dedap, Desa Segamit, Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Proyek ini menjadi solusi atas sulitnya akses listrik di daerah tersebut yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan belajar dan mengajar di SD Negeri 14 Rantau Dedap. Proyek model turbin memakan waktu kurang lebih 2 bulan dan telah menghasilkan listrik yang membantu proses belajar di sekolah tersebut. Proyek tersebut menunjukkan hasil yang menjanjikan sehingga menjadi motivasi bagi mahasiswa lain untuk belajar mengenai pengembangan energi terbarukan. Dosen Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang Zulkifli Salim mengungkapkan, keterlibatan mahasiswa dalam program ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung masyarakat, sebab sampai saat ini setidaknya sudah ada 50 PLTMH yang dibuat oleh mahasiswa. Rantau Dedap sekarang kira-kira memiliki 300 KK yang belum dialiri listrik melalui jalur pemerintah atau PLN, dan sebagian mereka itu menggunakan PLTMH swadana atau swadaya milik mereka sendiri. Selaku alumni Fakultas Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Palembang sangat mengapresiasi apa yang dilakukan adik-adik ini dalam membangun pembangkit listrik mikrohidro di Kabupaten Muara Enim. Potensi sumber daya alam yang sangat besar di Kabupaten Muara Enim ini harus dapat kita sinergikan dengan seluruh elemen yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim.
Mahasiswa berharap teknologi model turbin dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga menjadi upaya menghadirkan PLTMH di seluruh Sumatera Selatan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras, jadi istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang. iNews malam setiap hari hanya di iNews.